Damai ini sukar dan tidak bisa dicari dimanapun juga. Greatest gift. Bukan hanya diberikan kuasa, bukan hanya kita diberikan damai sejahtera, tapi katakan, aku menyertai kamu. Hanya karena kasih yang sempurna, Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh merayakan, kami boleh menerima Engkau yang sudah ada dalam hidup kami ini. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi kami semua, dan kami rindu menerima berkat Natal pada saat ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Ini ceritanya kita ini lagi di rumah ini.
ya, lagi apa ya istilahnya, ya santai gitu. Tadi dikatakan drama tadi dulu ya, santai, lantas bosen di rumah tiktokan terus gitu ya. Lantas kita ini mau kemana? Kerja udah harus, mau liburan. Waduh, liburan alasannya apa ya? Alasannya corona aja liburan. Pas liburan. Tapi kita rindu bahwa hari ini adalah Natal, di mana temanya bagus. Hadiah yang terbesar, the greatest gift. Kita buka dulu yuk firman, yuk kita belajar sama-sama ya. Di hari yang indah ini kita bisa mengerti bahwa hadiah terbesar itu apa yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita buka Yohanes 1 ayat 14. Ini ayat yang sudah biasa kita dengar, tapi kita mau pelajari. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Firman-Nya udah jadi manusia. Bukan hanya jadi manusia, tapi dikatakan dan diam di antara kita. Diam di antara kita, diam di antara saya, diam di antara saudara-saudara. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa ini? Kemuliaan Bapa. Yaitu kemuliaannya ini diberikan kepadanya. Diberikan kepada siapa? Kepada Kristus. Kepada firman yang jadi manusia ini. Sebagai anak tunggal Bapa. Yaitu penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kalau mengingat Natal ini maka langsung terbayang pohon cemara. Ini pohon cemara tapi ini nggak asli. Kenapa kok pakai pohon cemara terbayang terus? Yang dipakai simbol, pakai gambar pohon cemara ini menggambarkan yang pohon yang tahan uji, pohon yang tahan bantingan. Ketika dalam situasi yang dingin banget, kondisi yang tidak menunjang, bahkan dikatakan kalau kita memperhatikan pada musim salju, maka pohon-pohon yang lain itu pada gugur daunnya, kering. Tapi pohon cemara ini tetap hijau segar. Dengan kata lain, bisa menghadapi tantangan hidup. Segar, baunya harum, fresh gitu ya. Juga kita ingat lampu-lampu yang berkedip-kedip ini, ya, menggambarkan bintang-bintang yang bertaburan, yang dimana indah terang di tengah kegelapan. Ini, jadi juga kita ingat ada pohon cemara, ada bintang-bintang yang bertaburannya, lampu-lampu kelap-kelip. Dan juga nggak ketinggalan nih kado ini buahnya ya, nggak tahu kado buat siapa yang nggak tahu pokoknya. Ini ada yang nyiapkan semuanya. Kado, pasti kita ingat kado atau hadiah-hadiah yang menghiasi sekitar Christmas ini. Nah, kita mengingat waktu Kristus lahir, maka orang-orang maju juga membawa dan memberi kado hadiah yang istimewa kepada Yesus. Dan kalau kita baca firman ini, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, skena, atau kita kenal bertabernakel, skena glory, dwelling, live, tinggal di dalam hidup kita. Kristus yang sudah lahir dan yang ada hidup itu bertabernakel, berdiam di dalam kita. Untuk apa sih?
Dikatakan tadi, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu bernakel, berada di antara saudara dan saya. Dan kita baca tadi Yohanes 1:14 bahwa kemuliaan Bapa itu diberikan kepada Kristus ini. Jadi kalau dalam Natal ini kita menerima Kristus ada dalam hidup kita, berarti kemuliaan Bapa yang ada dalam Kristus itu menjadi hadiah terbesar dari Bapa untuk kita. Karena Kristus ini yang sudah menjadi manusia, Kristus yang sudah lahir ini, maka hadiah ini yang dikatakan the greatest gift ini loh, yang akan diberikan kalau kita merayakan Natal, menghadirkan Kristus di dalamnya. Kalau kita hanya merayakan Natal hanya berhura-hura, ya Kristus hanya menjadi manusia biasa, tidak menjadi hadiah yang terbesar. Tapi dikatakan ketika Bapa memberikan segalanya kepada sang anak, maka ketika kita menerima sang anak ini juga, kita menerima hadiah terbesar ini. Yuk kita buka terlebih dahulu ya. Yohanes 3 ayat 35. Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak ini dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi Bapa ini mengasihi anak yang dimana di firman-Nya mengatakan firman ini telah menjadi manusia dan diam di antara saudara dan saya. Nah, Bapa menyerahkan segalanya ini kepada Kristus yang ada, dan ini merupakan hadiah yang terbesar yang kita terima. Hadiah apa sih? Tadi kalau kita melihat sekelumit drama yang nanti akan dilanjutkan dramanya, ya. Drama ini mengatakan bosen, ya. Sudah istilahnya nggak ada keharmonisan, nggak ada istilahnya, sudah nggak ada damai, sudah nggak ada apalagi. Pokoknya bosen hidup ini ya. Oh, main TikTok kayak abang jago, jago keluru ya. Nah ini, mereka mulai kehilangan. Lah, hari ini kita melihat hadiah yang terbesar ini. Yang pertama, the greatest light. Jadi hadiah ini bukan hadiah biasa, tapi hadiah yang terbesar, the greatest. Greatest itu kalau nantinya nih gitu ya. Greatest light, cahaya yang terbesar, terang yang sesungguhnya diberikan untuk saudara dan saya. Lah, Yohanes 1 ayat 4 mengatakan dalam dia yang firman sudah jadi manusia ini, yang diberikan kepada saudara dan saya ini, yang tadi Bapak memberikan segala sesuatu padanya ini, maka dikatakan Yohanes 1 ayat 4, di dalam dia, ya, di dalam dia ada hidup. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Woi, berarti kita ini memiliki terang. Terang yang sesungguhnya, the greatest light ini. Ada satu contoh dalam firman Tuhan. Suatu saat ketika Tuhan Yesus sedang duduk di dekat sebuah sumur, maka ada seorang perempuan Samaria. Singkat cerita, perempuan Samaria ini adalah perempuan yang sudah tidak diajeni, ya. Wes pokoknya dibuang. Pokoknya menjadi sesuatu batu sandungan itu. Hidupnya kelam. Tapi ketika Kristus Yesus datang dan bertanya, maka perempuan ini menerima terang ini.
cahaya yang terbesar ini. Ia memberikan the greatest light, memberikan hidup ini kembali menjadi bersemangat, menjadi terang kembali. Maka ketika Kristus ada dalam hidupnya, maka ketika ia menerima, maka ia bisa mengatakan, oh ternyata aku sekarang tahu ada terang yang hidup, yang ada dalam hidupku, terang yang sangat besar ini, merupakan hadiah yang luar biasa. Maka ia mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 25, ya, perempuan ini ketika menerima terang yang sesungguhnya, cahaya yang terbesar ini, maka ia mengatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Dia tahu apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu pada kami. Apabila terang itu diberikan kepada kita semua. Ketika Kristus firman yang sudah jadi manusia itu diberikan buat saudara, maka sebagai hadiah yang pertama dikatakan the greatest light, cahaya yang terbesar, terang yang sesungguhnya. Maka dikatakan ia menerima terang ini, maka ia memiliki semangat hidup. Maka ketika pribadi lepas pribadi kekurangan terang ini, maka tadi Yohanes 1 ayat 4 itu, terang itu datang sebagai hadiah yang terbesar diberikan kepada saudara. Nah, terang dalam hal apa? Tadi disebutkan dalam drama Corona, misalkan ya, situasi pekerjaan yang enggak menentu ini, gelap semua kehidupannya. Wah, sudah enggak diakoni, sudah enggak dianggap dalam rumah tangga. Pokoknya terbuang istilahnya. Enggak ada kehidupan yang terang lagi. Maka hadiah yang pertama yang terbesar diberikan the greatest light, supaya kita memilih semangat kembali, terang terus nantinya. Ya, yang kedua, the greatest peace, kedamaian yang terbesar. Menghadapi situasi yang gelap gini, situasi yang gak menentu ini, sudah mulai kacau balau, damai sudah mulai hilang, maka hadiah yang diberikan, the greatest gift ini, damai. Damai ini sukar dan tidak bisa dicari dimanapun juga. Orang mengatakan, wah nanti beli damai di mana? Di acara-acara yang menarik. Sementara Yesus mengatakan sendiri, damai ini kuberikan, damai ini kutinggalkan dan kuberikan. Damaiku beda dengan damai yang dunia berikan. Ini merupakan damai yang luar biasa, yang Kristus hadir, yang Kristus sudah lahir ini merupakan hadiah yang sangat terbesar dalam kehidupan kita. Kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 16. 2 Tesalonika 3 ayat 16 mengatakan demikian. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakannya, memberikannya, give it to you, damai sejahteranya apa? Terus menerus. Jadi the greatest peace ini loh, kedamaian yang terbesar yang semua manusia mencari, ternyata ada di dalam Dia, the greatest gift ini. Terus menerus dalam segala hal. Wah, tadi saya memperhatikan, kok gak dianggap ya bojone ya, sibuk dengan kerjaan. Wah, kerja, wah harus kerja, tapi damai udah mulai hilang.
Maka dikatakan di sini, damai itu diberikan, damai sejahtera yang diberikan bukan sementara, tapi terus menerus dan dalam segala hal. Kepada siapa? Pada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Wah, ini yang dicari setiap manusia ternyata. Filipi 4 ayat ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Diberikan terus menerus, diberikan dalam segala hal, dan juga dikatakan melampaui segala akal. Ketika dalam kacau balau, maka damai ini otomatis akan hilang. Tapi ketika Kristus ada, damai ini diberikan. Maka dikatakan juga dalam firman Tuhan, katakan Yesaya 29:11 toh, rancangan yang dia punya hanya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kenapa? Ini yang diberikan. Ini yang merupakan hadiah yang terbesar di dalam hidup kita, di dalam hidupmu. Kalau engkau menerima, kalau kita menerima Kristus, Natal ada. Benar, Natal ini ada. Tapi Kristus ini benar ada nggak dalam hidup kita? Sebagai hadiah yang sangat besar ini. Kita buka Imamat 26 ayat yang ke-6. Imamat 26 ayat ke-6 mengatakan demikian. Dan aku akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu. Diberikan damai sejahtera. Sehingga kamu akan berbalik dengan tidak dikejutkan oleh apapun juga. Ini dikatakan segala pedang, binatang buas dan sebagainya tidak mengejutkan kita. Beberapa hari lalu saya mendengar kabar bahwa ada teman seperjuangan, ya, hamba Tuhan, diberitakan kena corona. Waduh, semua terkejut. Loh, kok bisa gini? Terkejut. Tapi ketika damai sejahtera diberikan, tenang. Oh ya, apapun yang terjadi, rancangan dia pasti rancangan damai sejahtera. Amin. Itu jadi hadiahmu, hadiah yang terbesar dalam hidup kita. Bahkan katakan rancangannya ini, damai sejahtera ini mengarahkan kita kepada hidup yang penuh harapan. Tadi yang gelap, nggak ada harapan, nggak ada terang, nggak ada damai. Hidup, waduh, semrawut semua. Tapi ketika memiliki damai, memiliki terang, dikatakan ini mengajak, menuntun kita kepada hidup yang penuh harapan. Ini yang Tuhan ingin berikan. Dia yang memberi damai sejahtera. Dia yang memberikan segalanya, melampaui segala akal, melampaui segala hal, bahkan menuju hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga, the greatest power, kuasa yang terbesar diberikan. Itu kok bisa? Kalau kita baca perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, ketika murid-muridnya diutus oleh Yesus, maka Yesus memberikan tenaga dan kuasa, power and authority. Lantas saat ini apakah masih ada? Apakah the greatest gift ini sebagai the greatest power itu juga diberikan kepada kita? Iya. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-26, ayat 26 dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan itu adalah maut. Dan Yesus mengalami kemenangan. Maka power ini
juga sebagai hadiah yang diberikan buat kita semua. The greatest power. Di dalam Kristus Ia memberikan kepada kita kemenangan yang lebih dari segala kuasa. Kuasa manapun, maka dikatakan di situ, maka engkau bisa mengalahkan musuh-musuhmu. Dengan kata lain di sini adalah musuh yang sudah dikalahkan, maut, sakit, penyakit. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Maka Yohanes 1 tadi, Yohanes 1 itu kan ayat 14-nya firman yang jadi manusia. Yohanes 1 ayat 12-nya mengatakan demikian. Semua orang yang menerima siapa? Menerima Dia, diberinya apa? Kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Natal ini ada. Kristus ada. Kristus lahir. Bukan hanya lahir, diberikan pada kita semua. The greatest light, cahaya dalam kehidupan ini. Kita punya semangat, kita punya gairah untuk hidup kembali. Bahkan diberikan juga apa? Kuasa. Diberikan damai sejahtera. Yang terakhir, ketika kita menerima semuanya, yang terakhir enggak, yang tidak ketinggalan juga, the greatest company, penyertaannya yang tidak habis-habisnya. Kalau kita hanya diberi kuasa, lantas berhenti ya percuma. Tapi the greatest gift yang diberikan ini juga merupakan penyertaannya yang tidak pernah habis. Matius 28. Matius 28 mengatakan di dalam ayat yang ke-20, Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Menyertai. Penyertaan ini merupakan suatu hadiah yang sangat besar. The greatest gift. Bukan hanya diberikan kuasa, bukan hanya kita diberikan terang dalam hidup kita, bukan hanya kita diberikan damai sejahtera, tapi dikatakan, aku menyertai kamu. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Penyertaannya ini loh, yang setiap orang juga merindukan. Wong tokoh-tokoh besar juga pengen dijaga, ada bodyguardnya juga. Kita memiliki penyertaannya yang tiada habis-habisnya. Ini merupakan the greatest gift, di mana kita saat ini boleh merayakan Natal, tapi benar-benar Kristus lahir dalam hidup kita. Benar-benar Kristus ini ada dalam hidup kita. Kita memiliki terang itu, memiliki hidup. Kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki power, authority, kuasa ini. Juga kita memiliki penyertaannya yang tidak berkesudahan sebagai hadiah yang terbesar dalam hidup kita. Maka di dalam Yohanes 3 ayat 36a, Yohanes 3 ayat 36a, barang siapa percaya kepada Anak, yaitu Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Semua ketika kita menerima the greatest gift, kita percaya, maka semuanya diberikan pada saudara saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hadiah yang terbesar yang kami peroleh saat ini. Ketika Engkau sudah melakukannya, ketika Engkau sudah lahir, dan biarlah ini juga terjadi dalam hidup kami, maka kami memperoleh kehidupan terang ini kembali. Maka kami memperoleh damai sejahtera. Bahkan kami memperoleh kuasa, power, authority. Maka kami juga memperoleh penyertaan-Mu dalam hidup ini. Kami bersyukur semuanya. Engkau yang layak ditinggikan.
Engkau yang layak menerima segalanya, dan kami menerimanya saat ini. Engkau berdiam dalam setiap hati anak-anakmu. Damai sejahtera Natal ada dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami memperoleh terang dalam hidup kami, memperoleh semangat kembali, kami memperoleh kuasa yang daripada Engkau, bahkan kami memperoleh penyertaan-Mu yang luar biasa. Berkat-Mu terus terjadi dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami hanya berserah, Engkau yang turun tangan, Engkau berkati kami. Maka sekarang sedang cepat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Natal, terimalah berkat yang damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita. Terimalah saat ini di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai Engkau, yang selalu menjaga, melindungi-Mu, bahkan memberkati mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati.